Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita berjumpa lagi di pelajaran tematik. Seperti biasa, sebelum belajar, biasakan untuk selalu berdoa. Angkat kedua tangannya, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku kecerdasan. Amin amin ya robbal alamin. Nah, hari ini kita akan belajar di pembelajaran yang kelima dan keenam. Masih di subtema yang pertama, gemar berolahraga. Tema 1B, kegemaranku. Nah, sekarang kalian perhatikan buku kalian halaman 28. Di halaman 28 kita akan memahami sebuah cerita tentang kerukunan bersama teman-teman ketika sedang bermain atau berolahraga bersama. Dengarkan ya. Rukun bermain bulu tangkis. Siva, Yuda, dan Lana berteman. Siva, Yuda, dan Lana tidak pernah bertengkar. Minggu pagi Lana dan Yuda bermain ke rumah Siva. Siva mengajak bermain bulu tangkis. Siva punya 2 buah raket. Siva, Yuda, dan Lana bermain bulu tangkis bergantian. Siva, Yuda, dan Lana rukun bermain bulu tangkis. Wah, hebat sekali ya mereka bertiga. Jadi walaupun raketnya cuma ada 2, tapi mereka mau bergantian supaya hubungan mereka tetap baik dan tidak saling bertengkar. Kalau kita berteman, kita harus mencontoh ya pertemanan mereka. Nah, kalau di halaman sebelahnya nih, halaman 29, ada 2 buah gambar. Kalian perhatikan ya buku kalian. Gambar yang pertama, itu gambar Badi dan Yuda bertengkar. Kemudian gambar yang kedua, anak-anak bermain di taman. Nah, perhatikan ceritanya nih. Berolahraga dengan teman menyenangkan. Tetapi ada juga anak yang bertengkar saat berolahraga. Nah, kalau gambar yang bertengkar itu tidak menunjukkan sikap yang baik. Dan gambar yang anak-anak bermain di taman itu menunjukkan sikap yang baik. Jadi, gambar manakah yang harus kita contoh? Iya, gambar nomor 2. Gambar yang nomor 1 tidak boleh kita contoh. Karena bertengkar merupakan perbuatan yang tidak baik. Kalau kita bertengkar dengan teman, nanti kita jadi nggak punya teman. Dijauhi sama teman. Makanya kalau sama teman kita harus rukun. Supaya kita bisa hidup nyaman, bisa hidup tenang, bisa hidup tentram, dan punya banyak teman. Setelah asik bermain, kita lanjutkan belajar berhitung kembali. Nah, di halaman 30 kita akan menghitung bersama-sama nih. Ada sebuah latihan penjumlahan, tapi kita harus amati gambarnya karena benda yang kita hitung ada di dalam gambar itu. Nah, sekarang yang pertama nih, kita disuruh menghitung jumlah kok kuning dan jumlah kok putih. Nah, kita hitung tuh. Jumlah kok kuningnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita tulis di kotaknya 5. Kemudian kok putihnya 1, 2, 3. Kita tulis 3. Lalu kita hitung semua jumlah koknya. Yang kuning dan yang putih ada 8. Tulis di belakang sama dengan. Kalian bisa lakukan ini untuk gambar yang lainnya lagi juga yang ada di sebelahnya ini ya. Nanti kalian bisa kerjakan sesuai bendanya. Oke? Tetap semangat belajar di rumah. Kita lanjutkan di pembelajaran yang ke-6. Wah, itu ada sebuah gambar lapangan yang sangat bersih. Kalau kita melakukan olahraga di lapangan yang bersih, maka kita berolahraganya jadi nyaman ya. Terus apa yang harus kita lakukan supaya lapangan tetap bersih? Ya kita rawat, kita bersihkan dong pastinya. Terus jangan membuang sampah sembarangan di lapangan. Siapa yang harus merawat lapangan? Ya kita semua yang ada di situ, bukan cuma penjaga lapangan, tapi kalau kita sedang bermain atau berolahraga di situ, kita harus merawatnya dengan cara tidak membuang sampah
sembarangan. Nah, kalau kemarin kalian sudah belajar macam-macam jenis-jenis olahraga yang sudah Bu Guru sebutkan. Nah, ada satu jenis olahraga namanya olahraga atletik. Nah, olahraga atletik itu olahraga apa ya, Bu? Nah, olahraga atletik adalah olahraga yang terdiri dari cabang lari. Nah, jadi maksudnya adalah jenis-jenis olahraganya itu lari, jalan, lompat, dan lempar. Nah, itu namanya jenis-jenis olahraga atletik. Nah, itu di buku kalian halaman 34 yang ada tulisan olahraga atletik, di situ dijelaskan ya. Jadi kalau mau melakukan olahraga atletik itu di mana? Di lapangan yang ada lintasan larinya. Itu biasanya kalau di Jakarta kita bisa lihat di daerah Senayan. Nah, kalau di daerah Senayan itu ada tempat khusus untuk lapangan atletik. Jadi dia ada garis-garis lintasannya untuk lari supaya nggak berebutan, nggak dorong-dorongan. Nah, sekarang nih di halaman 35 ini ada jenis-jenis olahraga atletik. Kita suruh melengkapi nih, pilihannya ada di atas. Nah, kita bisa melengkapinya dari kata-kata yang di atas sini. Yang pertama apa? Lari apa nih? Lari gawang namanya, karena dia pakai gawang. Kemudian yang kedua nih, titik-titik lembing. Nah, sudah pasti ini lempar ya. Dia gerakannya sedang mau melempar. Jadi kita tulisannya di sini lempar lembing. Kemudian ini gambar apa nih? Titik-titik jauh. Gerakannya sedang melompat. Jadi kita pilih ini lompat jauh. Nah, ini dia sedang apa nih ya? Tidak ada. Tapi pilihannya yang terakhir apa? Ini yang belum, tolak peluru. Kenapa disebut tolak peluru? Karena dia memegang sebuah benda bulat seperti peluru, agak berat. Makanya disebut sebagai tolak peluru. Mainannya juga untuk dilempar. Nah, nanti kalau kalian sudah dewasa, sudah besar, kalian akan lebih mengerti apa itu olahraga atletik. Sekarang kalian cukup tahu saja dari gambar ini dan nama-nama olahraga atletiknya ya. Baik anak-anak, alhamdulillahirrabbilalamin, untuk subtema yang pertama sudah kita pelajari. Nanti kalian bisa baca-baca kembali buku kalian dan latihan-latihan yang ada di bukunya bisa kalian gunakan untuk latihan-latihan yang bisa kalian kerjakan supaya pemahaman kalian semakin bagus. Kita lanjutkan di materi selanjutnya ya. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih untuk semuanya, tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.